Kok bisa TKI bisa hamil? Bisa. Di sini negara Taiwan ini mereka tidak melarang. Yang penting kan halo, assalamualaikum, selamat pagi untuk teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Di pagi ini Mbok Em mau membagi informasi untuk teman-teman khususnya yang melahirkan di Taiwan. Nah, nggak peduli statusnya itu resmi atau ilegal atau swasta ya, itu di negara Taiwan ini mereka tidak melarang bagi ibu-ibu yang bekerja di Taiwan ini. Yang penting majikannya memperbolehin, itu yang resmi ya. Kalau yang swasta kan nggak ada majikan. Jadi khususnya ya, pasti kok bisa TKI bisa melahirkan di sana? Kok bisa TKI bisa hamil? Bisa. Di sini negara Taiwan ini mereka tidak melarang. Yang penting kan ada suami gitu, maksudnya dengan pasangan sendiri-sendiri. Nah, ini Mbok E di sini mau mengasih informasinya gimana cara waktu pulang itu ngurus apa saja gitu guys. Nah, ini untuk teman-teman yang melahirkan di rumah sakit, otomatis kalau enggak otomatis mereka itu bisa membuatkan akte kelahiran atau surat lahir dari rumah sakit tersebut. Nah, ada satu lagi yang teman-teman atau kawan-kawan yang melahirkan sendiri di rumah dan tidak sempat karena statusnya swasta atau kaburan, jadi tidak mempunyai askes, otomatis kadang mereka pun bisa melahirkan sendiri. Itu membutuhkan juga waktu kepulangan, juga harus membutuhkan akte. Nah, untuk yang melahirkan di rumah sakit itu dokternya biasa sudah langsung pas kalian keluar dari rumah sakit tersebut, mereka akan membawai kalian akte kelahiran baby tersebut. Nah, untuk yang melahirkan di rumah sendiri atau di kos-kosan sendiri, itu waktu kalian mau pulang ke tanah air, baby sama ibu ya yang pulang tersebut harus mengurusi DNA ya. DNA itu penting sekali guys. Kalau nggak ada DNA, persyaratannya kurang. Jadi DNA itu di mana, Mbok? DNA-nya kalian bisa pergi ke rumah sakit besar. Contohnya kayak Taita, kayak Changgen, itu daerah Taipei ya. Itu dari daerah Taipei, atau kalian bisa minta bantuan kepada yang biasa mengurusin. Contohnya seandainya kalian mau MD sama siapa ya, suruh mbak tersebut atau kakak tersebut membantu untuk DNA. DNA-nya harganya berapa, Mbok? Nah, DNA tersebut mahal guys ya. Kalau untuk yang di rumah sakit kan otomatis mereka itu sama biaya waktu kalian melahirkan, benar enggak? Jadi udah di dalamnya. Tapi kalau kalian melahirkan sendiri, kalian harus pergi ke rumah sakit besar. Biayanya biasanya ibu sama anak tuh sama, satu orang 9.000 kali 2. Kalau sama bapaknya ya biasanya sih cuma sama ibunya aja, biasanya anak dan ibu. Nah, biayanya itu 9.000 kali 2 berarti berapa guys? 18.000 ya. Jadi untuk teman-teman yang seandainya yang swasta, kalau yang resmi kan karena ada Cenpao, ada askes, surat kesehatan. Jadi kalau masalah ini sih lebih cenderung ke yang swasta, biayanya mahal karena dia tidak mempunyai askes. Jadi kalian harus menyiapkan untuk biaya DNA harus 18.000. Nah, dengan biaya tiket denda itu. Nah, di sini sebelum kalian mau setelah mengurusin DNA atau sudah mendapatkan akte tersebut, nah kalian harus pergi ke notaris. Nah, notaris itu di mana, Mbok? Notaris itu bisa di tempat kalian berada. Seandainya saya sekarang di Taoyuan, berarti kita harus ngurusinya di notaris Taoyuan. Kalau di Taipei, berarti kalian juga harus mengurusi surat tersebut di notaris Taipei. Biasanya kalau dari melahirkannya di Taipei terus mau ke tempatmu tinggal di Taoyuan, biasanya yang Taoyuan ini telepon dulu sama rumah sakit atau tempat melahirkanmu, di mana tempat melahirkan rumah sakit itu.
Nah, biasanya setelah kalian mendapatkan akte kelahiran tersebut, untuk yang belum di cap notaris ya, kalian harus mencari notaris. Notaris itu tempatnya di tempat kalian tinggal. Seandainya sekarang saya ada di Taoyuan, berarti kalian harus meminta izin, maksudnya untuk mengurusnya di notaris di daerah Taoyuan. Kalau Taipei ya Taipei gitu. Nah, seandainya mereka bisa bantu sih pakai via telepon juga, mereka bisa bantu kalian mendapatkan legalisir. Nah, setelah mendapatkan legalisir dari Taiwan, dari notarisnya Taiwan sini, pemerintah Taiwan, kalian harus membawa akte kelahiran tersebut ke KDI. Nah, di KDI situ sebelum kalian mengurusin SPLP baby atau kalian sendiri, itu diharuskan surat kelahiran tersebut dilegalisir sama pihak KDI. Nah, KDI itu di mana, guys? Bo, KDI itu di mana, Bo? Maaf ya salah. KDI itu di mana, Bo, tempatnya? KDI ada di Rekwanglu ya, Taipei Rekwanglu nomor 550. Di situ mereka sangat baik kok. Kalian tinggal membawa syarat-syarat lengkap dan dibawa ke KDI. Nah, setelah itu kalian bisa mengurusin SPLP. Oh iya, sebelum mengurusin SPLP tersebut, kalian untuk yang swasta menyerahkan diri dulu ke imigrasi. Nah, setelah dari imigrasi tersebut, biasanya imigrasi minta yang surat kelahiran tadi yang udah dilegalisir, kemudian dibawain satu lembaran, dibawa ke KDI. Nah, ingat ya guys, dari pengalaman Sibo kemarin, biasanya yang melahirkan di sini itu nanti anak-anaknya pulang ke tanah air, ke Indonesia, itu akte tersebut tetap dibutuhkan. Jadi jangan lupa harus minta berapa lembar, 3 lembar lah ya. Yang 1 lembar untuk diri sendiri, 1 lembar untuk pihak KDI, 1 lembar untuk imigrasi. Jadi ada 3 ya, ada 3 lembar harus dibawa. Jangan sampai udah sampai Indonesia. Biasanya kalau surat tersebut kita bisa paukan maksudnya kita simpan. Coba kalau enggak nanti malah maafan, repot gitu guys. Jadi harus diingat ya. Untuk yang DNA udah jelas tadi ya. Kalau nggak jelas nggak apa-apa, nanti diulang lagi. Terus untuk yang udah DNA langsung di rumah sakit gede, biasanya itu langsung dibawa ke KDI. Nah, setelah di KDI, dia nanti suruh kita untuk membayar ke Bank Cinatra ya, kalau nggak bank apa itu kemarin ya, di sebelahnya KDI di situ ada bank Cinatra. Dia KDI bisa memberitahu kalian nanti mau membayar berapa tuh, biasanya cuma berapa tuh, 750 ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, untuk yang membawa baby ya agak repot sedikit sih, cuman kalau tahu jalannya pasti lebih jelas lagi gitu loh, lebih ngerti. Nah, ini hanya fotokopian ya guys ya. Contohnya begini suratnya. Ini yang dari rumah sakit ya guys ya. Nih, sertifikat ini dari rumah sakit. Nih, ya coba dilihat. Ini yang dari rumah sakit, terus KDI, legalitas KDI di sini nih. Nih, lihat. Nih ya. Ini udah, terus dari notaris Taiwan ini begini. Dari notaris Taiwan begini guys ya, ini contohnya ya. Ulangin lagi, ini untuk teman swasta yang melahirkan di rumah sakit, modelnya seperti ini guys biasanya ya, begini, ini begini. Terus legalisirnya yang udah di notaris Taiwan, modelnya seperti ini ya. Ini udah dibawa ke notaris Taiwan. Nah, setelah itu ini KDI, ini ada tulisan KDI di sini ya guys ya. Di sini lihat. Oke, di sini juga ada ditempelin dari KDI. Nah, jadi ini udah beres. Kalau begini nih, ini tinggal harus ada 3 lembar. Yang 1 lembar untuk KDI, yang 1 lembar untuk imigrasi, dan yang 1 lembar untuk diri kita sendiri. Nah, ini penting, harus dibawa pulang. Nanti jangan sampai udah sampai rumah tinggal bingung lagi cari ini di mana. Nah, ini yang untuk melahirkan sendiri guys. Maaf ya, ini tak terbit. Melahirkan sendiri
modelnya seperti ini guys. DNA-nya seperti ini ya, begini nih. Ini yang melahirkan sendiri. Nah, modelnya seperti ini. Terus dia langsung ada tuh legalisirnya juga. Ini biasanya udah dari rumah sakitnya yang ngecapin ini guys ya. Oke, nah ini dari KDI, dari KDI nya udah. Nah, jadi bedanya beda ya guys ya, modelnya begini. Ini yang dari rumah sakit ya, dari rumah sakit. Dan ini yang melahirkan sendiri dan harus tes DNA. DNA-nya. Oke ya, di sini biasanya 99%. Udah jelas ya guys ya. Jadi pertama, kalian harus memegang, sebelum menyerahkan diri, lebih baiknya harus memegang akte lahir anak kalian. Itu yang bagi yang punya anak ya, yang enggak usah. Terus setelah itu dibawa ke imigrasi ya. Kalau kalian belum legalisir karena takut kesana kemari ya, setelah dari imigrasi baru dibawa ke notaris Taiwan. Setelah di notaris Taiwan kan otomatis kalian sudah menyerahkan diri ya, terus kalian pergi ke KDI ya, di Rekwanglu Upai Usahao 500, nomor 550 ya, Rekwanglu. Nah itu biayanya tadi, ingat ya guys ya, biayanya kalau yang untuk DNA sendiri anak 9.000 dan ibu 9.000, jadi harus mempersiapkan dana untuk DNA 18.000. Bisa hitung bener udah ya, songo tambah songo piro guys ya, hitung DP lah ya. Oke, jadi beda ya guys. Sekali lagi nih lihat, ini jangan lupa kalian harus mempunyai 1 lembar untuk dibawa pulang ke Indonesia, karena kalau nggak ada ini kalian nanti repot. Mau anak kalian mau sekolah atau masuk ke akte kakak ya, itu harus membutuhkan ini. Nah, diulangin lagi, untuk yang di rumah sakit modelnya seperti ini ya, modelnya seperti ini. Nah, kalau yang di DNA modelnya seperti ini guys. Udah jelas ya. Semoga kalian prosesnya selalu lancar. Kalau kurang mengerti atau terlalu ruwet ya, bisa nanti tak perjelas lagi. Nanti saya fotoin, aku taruh di sini ya. Ingat, untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada, selalu sehat. Yang penting sehat, amin. Jadi udah jelas ya guys tadi. Saya ulangin lagi, kalian harus meminta 3 lembar, 1 untuk diri sendiri, 1 untuk imigrasi, dan 1 untuk KDI. Nah, untuk ya teman-teman, kalau bisa ya kalian itu melahirkan di rumah sakit, jangan sampai melahirkan sendiri, karena namanya melahirkan itu membutuhkan benar-benar, itu merupakan perjuangan yang sangat luar biasa. Jangan sembarangan melahirkan sendiri di rumah maksudnya di kosan atau di mana, itu pesan Boe ya. Jangan marah untuk teman-teman yang saya ingetin aja. Kalau bisa, walaupun status kalian swasta, kalau seandainya kalian ingin melahirkan di sini, lebih baik kalian menyerahkan diri dulu. Nah, ini nggak mengajarin ya untuk teman-teman saya mau melahirkan di sini gitu. Boe nggak mengajarin loh ya. Cuman sebelum kalian melahirkan di sini, kalau bisa kalian menyerahkan diri dulu ke imigrasi terdekat. Kemudian kan udah 8 bulan atau 8 bulan lebih, otomatis kan nggak mungkin bisa terbang guys. Jadi kalian harus menyerahkan diri dulu ke imigrasi terdekat. Nah, kalau begitu kan nggak dikejar-kejar sama pihak imigrasi ya. Jadi setelah itu kalian aman, tenang melahirkan di rumah sakit tersebut. Dan jangan lupa minta akte kelahirannya ya. Jangan lupa minta akte kelahirannya biar kalian nggak repot. Oke, akte ini penting buat anak kalian nanti ya, karena kalau nggak ada ini, pembuatan SPLP juga akan lebih susah. Nah, untuk kemarin, karena biasanya itu kalau pas waktu kalian menyerahkan diri ditanya, kamu punya anak nggak? Nah, ini
ini ada pengalaman. Kita sebelum kalian menyerahkan diri, saya pasti tanya, Boe pasti tanya, sampai ada melahirkan anak di sini enggak? Nah kalau kalian nggak jujur, nggak ada gunanya. Kalau kalian melahirkan di rumah sakit, tetap pasti kelihatan data-data tersebut kalian melahirkan. Kenapa KDI migrasi bertanya kalian punya anak enggak? Takutnya kan prosesnya malah dipersulit nanti. Kalau kalian punya anak, ya ngomong punya anak. Kecuali kalau kalian melahirkan di sendiri. Ada kemarin juga dia nggak ngasih tahu Boe, cuman dia itu melahirkan biasa di rumah majikannya atau di kos-kosannya, dan kemudian dia menyerahkan diri. Anaknya tidak dibawa pulang guys, anaknya tidak dibawa pulang. Mungkin anaknya dikasih sama orang Taiwan yang nggak punya anak, karena yang saya tahu temennya sih ada ngomong, ya itu nggak ketahuan kalau yang begitu mah. Kalau kalian di rumah sakit melahirkan pasti ketahuan, tapi kalau kalian melahirkan di rumah, ya itu intinya nggak bisa ketahuan. Tapi kalau memang anakmu itu mau dikasih sama orang Taiwan, ya jangan bersedih. Kayak kemarin begitu, ada satu teman kita, dia melahirkan di sini tapi di kos-kosan, dan anak tersebut dikasih kepada orang Taiwan. Jadi pas waktu dia menyerahkan diri, dia pun sudah hamil lagi. Ya dia sudah hamil lagi guys, dia sama suaminya sendiri. Cuman dia kan nggak melahirkannya kan di situ, nggak melahirkan di rumah sakit. Jadi mungkin karena kekurangan biaya atau gimana, dia nggak jujur. Akhirnya ya pulang dengan suaminya sendiri, nggak bawa anak. Nah itu pertanggungjawabannya pasti di akhirat nanti. Ya kalau memang kamu ikhlas mengasihi orang Taiwan tersebut, ya nggak apa-apa. Ya harus bertanggung jawab lah guys ya, karena anak itu adalah titipan dari Tuhan. Nah untuk yang pokoknya intinya begitulah tadi, harus bawa akte kelahiran. Jangan lupa ya guys, jaga kesehatan ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Gitu aja. Jangan lupa di komen kalau Boe ada salah, silahkan komen di sini biar kita bisa memperbaiki kesalahan Boe tersebut ya. Kalau ada kata-kata yang kurang gimana, silahkan komen aja, nggak apa-apa, kita terima ya. Karena kalian itu adalah cermin saya. Tanpa kalian saya tidak bisa bercermin sendiri. Kalau saya bercermin sendiri, otomatis pada kelihatannya nggak ada kekurangan. Tapi kalau kekurangan tersebut bisa terlihat dari orang lain, karena kalian adalah cermin saya. Jangan lupa di komen, di kluk tombolnya itu merah-merah guys, cekluk ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.